Katerinya Pak NSI nariknya di tepi, di tepi hutan, dekat kali sama nelayan tradisional. Pak Ketua NSI, tolong ditanggulangi ini. Kalangan nelayan jaring gembung yang bertangkahan di kawasan Gudang Arang Pajak Baru Kelurahan Belawan bahagia pada Minggu siang tadi, tanggal 26 Mei tahun 2024, mengadakan aksi protes terhadap kapal Pukat Teri melanggar zona tangkap nelayan kecil, tanggal 26 Mei tahun 2024. Puluhan nelayan tergabung dalam DPC HNSI Kota Medan, diketuai Rahman Grafiki, berkumpul di atas kapal ikan jaring gembung menggelar temu pers terkait pelanggaran zona tangkap nelayan kecil. Mereka mendesak kepada aparat penegak hukum, APH, Kelautan, untuk segera dapat menertibkan dan menangkap kapal Pukat Teri yang beroperasi di zona wilayah tangkap nelayan kecil antara 1 sampai 2 mil dari bibir pantai, sehingga tidak terjadi konflik antar nelayan gegara zona tangkap tersebut. Rahman Grafiki selaku Ketua DPC HNSI Kota Medan dalam menindaklanjuti keluhan nelayan jaring gembung terhadap operasional kapal Pukat Teri mengatakan, kepada kawan-kawan media, hari ini kami dengan beberapa pengurus DPC HNSI Kota Medan melakukan kunjungan terhadap basisnya nelayan, khususnya nelayan jaring gembung, yang kemarin sekitar tanggal 24 itu nelayan kita dengar ada terjadi konflik antara nelayan kecil dan nelayan besar. Terletak di sekitar 2 hingga 3 mil dari bibir pantai, di mana telah sekitar 2 mil dari bibir pantai, di mana telah terjadi pengusiran terhadap kapal pursen pelagis kecil atau yang sering disebut oleh para nelayan adalah Pukat Trilingkung, yang hari ini secara ukuran dan perizinan yang kita lihat, kapal ini adalah kapal berskala besar 30 GT ke atas yang seharusnya menangkap itu di zona 3. Nah, tapi pada hari ini mereka melakukan penangkapan di zona 1 yang mengakibatkan lokasi tangkap para nelayan kecil, khususnya nelayan jaring gembung ini terganggu. Maka kemarin para nelayan ini dengan spontanitas mendatangi untuk melakukan pengusiran. Jangan lagi kalian itu melakukan penangkapan di wilayah kami. Karena dengan jelas bahwasanya apabila lokasi zona tangkap tersebut sebagaimana diatur di dalam Permen 36 tahun 2023. Di dalam permen itu mengatur dengan jelas bahwasanya kapal di atas 30 GT itu wilayah tangkapnya adalah wilayah tangkap wilayah 3. Artinya 12 mil ke atas. Tetapi kapal-kapal berskala besar seperti kapal pursen pelagis kecil ini memasuki zona nelayan kecil yang berdampak jelas terhadap taraf pendapatan yang jelas juga berdampak terhadap perekonomian. Ini respon langsung dari nelayan tersebut melakukan perlawanan atau melakukan pengusiran. Dengan salah satu hari ini ada salah satu nelayan yang kemarin menyita askapin ataupun istilah kalau di darat itu adalah SIM kapal, SIM nahoda kapal. Mereka sita agar nahoda itu tahu bahwasanya bersalah, dan kedepannya kami DPC HNSI akan menyerahkan askapin itu kepada penyidik yang berwenang sesuai sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 31 2004 junto Undang-Undang 45 2009 tentang perikanan, bahwasanya penyidik perikanan adalah salah satunya PSDKP. Kemungkinan akan kita serahkan kepada PSDKP ataupun Polair, karena secara aturan hukum 12 mil ke bawah itu ranahnya PSDKP dan ranahnya Polair. Maka kedepannya kami bersama DPC HNSI bersama para nelayan akan menyerahkan askapin tadi ataupun SIM nahoda tadi kepada penyidik, agar penyidik melakukan proses hukum terhadap pelanggaran dilakukan oleh nahoda tersebut. Dan hasil investigasi kita dan hasil rekaman para nelayan hari ini, kita melihat ukuran bola lampu yang digunakan oleh kapal tersebut adalah over kapasitas. Harusnya secara undang-undang ataupun permen tadi, Permen 36 tahun 2016 tadi, bola lampu yang boleh digunakan kapal 30 GT ke atas itu adalah 20.000 watt. Dari pantauan kita hasil video itu sudah ratusan ribu watt. Di mana hari ini para penyidik?
terutama PSDKP yang khusus diamanatkan undang-undang untuk melakukan penyidikan tersebut. Belum lagi kita pertanyakan kepada PPSB dalam hal memberikan izin keberangkatan. Nah, ini yang mau kita sampaikan kepada para penyidik. Dan hari ini saya bersama Ketua Hanesi Belawan, Kecamatan Belawan, yang juga adalah bagian daripada nelayan tersebut. Dan ini ada nahodanya. Silakan konfirmasi para bapak-bapak wartawan untuk konfirmasi kepada Hoda. Bagaimana teknis kejadian atau kronologi kejadian tersebut? Silakan Pak. Sebutkan nama. Kronologis yang pertama, saya tidak ada, saya naik ke bot itu, saya datangi Tekong, saya melarang aja. Tekong, kau nangkap ikan daerah mana? Ini daerah nelayan kecil. Kau harus pergi ke tengah, jangan kau nangkap sini lagi, saya bilang. Memang saya kan orang pribumi, kau orang pribumi. Pukat kau ini kan Cina punya, alat tangkap kau nggak cocok di sini. Zona kau tuh gabion nampak, kau tangkahan kau tuh nampak tuh. Anjing, ringkai, dekat kali nampak. 2 mil aja kau dari bibir pantai ke tengah. Itu aja. Terus Di sebelah barat atau sebelah timur, Pak? Sebelah timur dah. Timur. Nah. terus apakah ada terjadi bentrok atau apa? Enggak ada, saya turun, saya pergi. Saya turun ke bot saya pergi. Saya kasih tahu gitu aja. Abadullah yang. Dan apa langkah ketua untuk selanjutnya, ketua? Izin bahwasanya pada kejadian kemarin itu ada sekitar 10 hingga 15 armada. Banyak. Lebih kurang lebih kurang ada puluhan armada nelayan mendatangi kapal pukat teri berskala besar. Yang dari hasil rekaman itu kita lihat kapal itu 30 GT ke atas yang harusnya bermain di zona 3, tapi mereka bermain di zona 1. Ini yang kita protes hari ini. Nah, hari ini. Dan kemarin spontanitas para nelayan itu mengusir agar jangan lagi kalian melakukan penangkapan di zona kami. Itu yang dilakukan para nelayan kemarin itu. Enggak nelayan kami itu. Jadi kemauan nelayan itu hari ini itu agar kedepannya para APH atau aparat penegak hukum khususnya di kelautan agar melakukan pengawasan pasti terhadap tindakan-tindakan hal seperti ini yang jelas-jelas berdampak terhadap taraf perekonomian mereka. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada yang kira-kira kawan-kawan wartawan butuhkan, silakan bertanya kepada para nelayan yang hadir pada hari ini. Kalau boleh tahu asal kapal Pukat Teri itu dari mana? Dari gudang mana? Kapal Pukat Teri itu hari ini berdominasi ataupun bertempat itu di Gabion Belawan. Pusatnya adalah Gabion Belawan. Dan kapal tersebut ukurannya 30 GT ke atas. Dan menggunakan bola lampu rata-rata lebih pada 20 ribuan. Sebagaimana yang saya ulang tadi, amanat Permen KP itu nomor 36 tahun 2023 itu kapal berskala besar ukuran 30 GT ke atas hanya boleh menggunakan 20 ribu. Tapi dalam prakteknya hari ini kita lihat satu bola lampu itu minimal 1000. Tapi kita lihat ya bisa kita katakan hampir 150 lebih. Berarti kalau katakan 1000 sudah hampir mencapai 50.000. Ada apa dengan kewenangan penyidik perikanan hari ini? Tidak melakukan tindakan tersebut. Ya. Nah, silakan ketua kasih komentar dulu. Inilah. Ya. Apa harapan kita? Harapan kami nelayan kecil, Pak. Kami minta jangan ada lagi nelayan besar punya nelayan Cina punya tuh nangkap ikan di zona kami di tepi kayak katrol. Banyak, Pak. Katrol P itu pun kadang nari dekat boring itu juga dekat-dekat. Yang kecil udahlah ya kan. Ya. Ditambahkan. Jadi perlu saya tambahkan lagi Bapak-bapak, bahwasanya kejadian kemarin itu merupakan spontanitas dari kawan-kawan nelayan tradisional terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan Pukat Teri yang seharusnya mereka tidak menangkap di zona nelayan tradisional, akan tetapi menangkap di zona nelayan kecil atau nelayan tradisional. Kami nelayan tradisional, nelayan kecil ini sudah merasa resah dengan perbuatan mereka, karena bukan sekali ini saja, mereka sudah berkali-kali melakukan ini, tapi tidak ada tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mereka jelas-jelas melanggar hukum sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Mereka melanggar hukum, akan tetapi aparat penegak hukum tidak pernah bertindak kepada mereka. Ada apa di sini? Kami menjadi tanda tanya kepada aparat penegak hukum. Harapan kami penegakan hukum di kedepannya harus segera ditegakkan karena ini berdampak pada kehidupan nelayan akan datang.